Ini kursiku, anak tiri tidak seharusnya ada di meja makan ini. Dorongan Satya menghancurkan segalanya. 5 tahun aku membangun kerajaan hanya untuk melihatnya. Kini berlumuran sabun dan keringat, mencuci piring di. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela ruang makan keluarga Bramanta berwarna jingga pekat, sebentar lagi menjemput malam. Di dalam ruangan, kehangatan itu tidak ada. Hanya ada aroma sup daging yang dingin dan ketegangan yang menyesakkan. Elara Candrakanti, 22, duduk di ujung meja kayu jati berukir, mencoba menikmati sesendok sup terakhirnya. Ia adalah anak tiri dari Bapak Bramanta, seorang pengusaha percetakan yang kini berada di ambang kesulitan finansial yang tidak diketahui Elara. Ibunya telah lama meninggal, dan Elara tinggal bersama Bapak Bramanta dan putra kandungnya, Satya Adhistama. Satya, 24, adalah sosok yang angkuh dan cenderung meremehkan. Ia selalu merasa berhak atas segala yang ada di rumah itu, termasuk, ternyata, kursi yang diduduki Elara malam itu. Geser, anak tiri, suara Satya terdengar rendah, namun penuh otoritas yang dibuat-buat, memecah keheningan. Elara menoleh, sendok masih menggantung di udara. Ada apa, Satya? Meja ini cukup besar. Satya, yang baru kembali dari perjalanan bisnis yang gagal total, sesuatu yang hanya diketahui olehnya dan ayahnya, merasa harga dirinya terancam dan mencari pelampiasan termudah. Elara. Bukan masalah besar atau kecil, jalang. Satya berdiri tegak di belakang Elara. Postur tubuhnya yang lebih besar, ditambah dengan kegelapan hatinya, menciptakan bayangan mengancam. Ini masalah kepemilikan. Kau tahu benar di mana posisi aslimu. Kursi ini, meja ini, rumah ini, semuanya milik keluarga Bramanta. Dan kau, Elara, hanyalah penumpang. Seorang anak tiri yang tidak seharusnya menikmati kemewahan di meja makan ini. Elara merasakan darahnya mendidih, tetapi ia telah belajar bertahun-tahun untuk menahannya. Mengamuk hanya akan memperkuat justifikasi Satya. Ia hanya menatap dingin. Aku sudah selesai makan, kata Elara, berusaha bangkit pelan. Namun, Satya tidak memberinya kesempatan. Dengan dorongan kasar yang tak terduga, Satya mendorong bahu Elara. Aku bilang, ini kursiku, anak tiri tidak seharusnya ada di meja makan ini. Dorongan itu cukup kuat. Elara terkejut dan kehilangan keseimbangan. Kursi jatinya berderit keras, bergesekan dengan lantai marmer, sebelum akhirnya terbalik dengan suara brak yang memecah keheningan malam. Elara jatuh ke lantai dengan siku dan pinggul yang terbentur keras. Sup daging yang tersisa di mangkuknya tumpah, membasahi sebagian kecil lantai dan gaunnya. Rasa perih fisik itu tak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di ulu hatinya. Bramanta, yang duduk di kepala meja, terlonjak kaget. Wajahnya yang keriput menunjukkan konflik internal yang akut. Satya, apa yang kamu lakukan? Bramanta berseru, namun suaranya lemah, seperti bisikan tertahan. Satya hanya menyeringai, tidak ada penyesalan di matanya. Ia dengan santai menarik kursi yang baru saja terbalik dan mendudukinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku hanya mengajarkan etika, ayah. Tempatnya bukan di sini. Elara perlahan bangkit, menahan rasa sakit di tubuhnya dan rasa malu yang mendalam. Ia menatap ayah tirinya, Bramanta, mencari setitik perlindungan, keadilan, atau bahkan kemarahan yang tulus. Bramanta menghindari tatapan Elara. Ia meraih serbetnya, membuangnya ke meja, dan berkata, "Sudahlah, Satya. Jangan kasar. Elara, bersihkan dirimu. Kita tidak butuh drama di sini." Drama di sini? Batin Elara, suaranya menggelegar di kepalanya. Bramanta tidak membela. Ia tidak memarahi. Ia hanya meminta kedamaian palsu dan menganggap kekerasan fisik itu hanyalah sebuah drama. Keheningan Bramanta adalah jawaban telanjang yang paling menyakitkan. Elara hanya diam. Ia menyingkirkan remah-remah di bajunya dan menatap Satya, kemudian Bramanta. Tatapan itu dingin, penuh janji diam. Tanpa berkata sepatah kata pun, Elara meninggalkan ruang makan, membawa serta rasa sakit, basahan sup,
dan keputusan yang telah bulat. Lantai kamarnya terasa dingin di bawah kakinya yang telanjang. Elara berdiri di tengah kamar, membiarkan kenangan pahit bertahun-tahun berputar seperti kaset rusak. Cemoohan kecil, perayaan yang selalu mengabaikannya, dan kini, kekerasan fisik yang disaksikan dan diizinkan. Cukup, bisik Elara pada dirinya sendiri. Kata itu bukan permohonan, melainkan proklamasi. Ia mulai mengemas barang. Bukan pakaian mewah yang dibelikan Bramanta untuk menjaga citra sosial, melainkan barang-barang yang memiliki makna emosional. Buku-buku lama, jurnal-jurnal tulisannya, dan yang terpenting, sebuah kotak kayu berukir yang tersembunyi di bawah laci pakaiannya. Di dalam kotak itu terdapat harta paling berharga yang dimilikinya. Sertifikat tanah warisan dari mendiang ibunya, Aruna. Tanah kecil di pinggiran kota, yang dulu dianggap tak bernilai oleh Bramanta, kini adalah satu-satunya peluru yang Elara miliki. Sambil mengemas, pintu kamarnya diketuk pelan. Itu Bramanta. Elara, buka pintu, nak, suaranya terdengar lelah. Elara membuka pintu. Bramanta berdiri di sana, membawa amplop tebal. Dengar, ibu tiri dan kakak tirimu itu memang kadang-kadang tidak tahu diri, kata Bramanta, memilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak terlalu menyalahkan Satya. Tapi, ini rumahmu. Jangan bereaksi berlebihan. Elara menatap Bramanta. Rumahku? Ayah, Satya baru saja mengusirku secara fisik dari meja makan dan kau hanya diam. Kau menganggap itu drama. Kau tidak membelaku, ayah. Bukan karena kau tidak mau, tapi karena kau membiarkan. Wajah Bramanta menegang. Ia tahu Elara benar. Baiklah, jika itu keputusanmu, Bramanta mengulurkan amplop itu. Ini uang. Aku transfer sebagian besar dana yang bisa kuberikan saat ini. Pakai ini untuk menyewa apartemen yang layak dan kebutuhan hidup. Jangan khawatir soal biaya kuliah, ayah masih akan menanggungnya. Elara menatap amplop itu, simbol dari tanggung jawab yang dilemparkan daripada cinta. Ia menggeleng. Aku tidak butuh uangmu, ayah, kata Elara, mendorong amplop itu kembali ke dada Bramanta. Uangmu datang dengan tali yang akan selalu kau gunakan untuk menarikku kembali. Aku tidak mau itu. Aku akan pergi, dan aku akan pergi sebagai orang bebas. Elara, ini bodoh. Bagaimana kamu akan hidup? Kamu masih muda. Bramanta mulai panik. Elara hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. 5 tahun yang lalu, ibu memberiku sesuatu. Kau bilang itu tidak berharga. Aku akan membuktikan sebaliknya. Sampaikan pada Satya, kursi itu miliknya sekarang. Tapi satu hari nanti, aku akan memiliki meja, dapur, dan seluruh ruangan yang bahkan tidak akan pernah bisa disentuhnya. Tanpa menunggu balasan, Elara menarik koper kecilnya, menutup pintu kamar, dan berjalan menuruni tangga. Ia meninggalkan kenangan, kenyamanan palsu, dan keheningan menyakitkan Bramanta di belakangnya. Elara tiba di terminal bus besar di jantung ibu kota, beberapa jam perjalanan dari rumah Bramanta. Ia memilih tempat ini, jauh dari lingkungan mereka, di mana ia bisa menjadi anonim. Modalnya hanya sekitar 5 juta rupiah dari tabungan pribadi dan sertifikat tanah yang ia sembunyikan dengan aman di tas kecilnya. Ia menolak menghubungi siapapun yang dikenalnya. Ia harus berdiri sendiri. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah yang ramai dan padat. Kamarnya hanya cukup untuk kasur, meja belajar kecil, dan sebuah lemari pakaian besi tua. Tidak ada AC. Panas dan berisik, tetapi ia merasa tenang. Di sini, tidak ada bayangan Satya. Minggu pertama adalah masa adaptasi yang brutal. Elara, yang terbiasa dengan kehidupan nyaman, harus menghadapi kenyataan bekerja serabutan. Ia bekerja sebagai pelayan kafe di pagi hari, dan menjadi asisten di toko roti kecil di malam hari. Jam kerjanya panjang, tubuhnya sakit, dan ia makan mie instan untuk menghemat. Namun, setiap pagi saat ia bangun, satu hal memotivasinya. Sumpah pada dirinya sendiri. Aku akan menggunakan warisan ibuku untuk membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa diambil dariku, agar tidak ada lagi yang bisa meremehkanku. Elara mulai merencanakan masa depannya. Ia tahu ia menyukai memasak. Ibunya adalah juru masak yang hebat, dan resep-resep keluarga adalah satu-satunya warisan nyata yang Elara hargai.
Ia menghabiskan malam-malamnya di perpustakaan umum, mempelajari dasar-dasar bisnis kuliner, manajemen persediaan, penetapan harga, dan tren pasar. Ia menyadari bahwa modal terbesarnya saat ini adalah warisan ibunya. Setelah beberapa minggu menimbang, ia menghubungi seorang notaris yang kredibel. Sertifikat tanah itu benar-benar miliknya. Namun lokasinya yang jauh membuatnya sulit dijual dengan harga tinggi dalam waktu cepat. Keputusannya bulat, ia harus menggadaikannya. Langkah ini terasa menakutkan, seperti meletakkan semua telur dalam satu keranjang, tetapi Lara tahu, jika ia menunggu, ia akan kehabisan tenaga dan modal kerja. Ia perlu memulai pembangunan. Di sela-sela pekerjaannya sebagai pelayan, Lara melihat papan pengumuman di sebuah pusat pelatihan komunitas, kursus singkat keterampilan dapur dasar. Biayanya terjangkau. Di sana, ia bertemu Tuan Arjuna. Tuan Arjuna adalah seorang pria parubaya yang tenang, dengan mata yang tajam dan tangan yang penuh bekas luka, karena memasak bertahun-tahun. Ia adalah mantan koki eksekutif yang kini mengabdikan diri untuk mengajar dan mengelola dapur amal kecil di komunitas tersebut. Saat demonstrasi, Lara selalu bertanya, bukan hanya bagaimana sebuah masakan dibuat, tetapi mengapa sebuah teknik digunakan. Tuan Arjuna terkesan dengan ketekunan dan keingintahuan Lara yang mendalam. Kau punya mata yang bagus untuk rasa, Nak, kata Tuan Arjuna suatu sore, setelah Lara berhasil menebak bumbu rahasia dalam sup hari itu. Terima kasih, Tuan, jawab Lara. Resep ibu saya sangat sederhana, tapi selalu ada sesuatu yang membuatnya istimewa. Saya mencoba mencari tahu sesuatu itu di sini. Lara menceritakan sedikit kisah hidupnya, tanpa menyebut nama Bramanta atau Satya, hanya mengatakan bahwa ia meninggalkan rumah untuk memulai hidup baru menggunakan warisan ibu. Tuan Arjuna tersentuh oleh kisah Lara dan melihat potensi besar pada anak muda itu. Bukan hanya keterampilan teknisnya, tetapi juga semangat pantang menyerah yang membara. Aku punya dapur kecil yang sering kubuat untuk acara amal. Kau bisa bekerja di sana paruh waktu. Kau akan memasak untuk orang-orang, bukan untuk uang. Kau bisa latihan di sana, mencoba resepmu sendiri, dan aku akan mengajarimu manajemen dapur yang sebenarnya, tawar Tuan Arjuna. Lara menerima dengan mata berbinar-binar. Ini adalah kesempatan yang lebih baik dari sekadar gaji, ini adalah kesempatan belajar dari ahlinya. Di dapur Tuan Arjuna, Lara mengasah keterampilannya. Ia mulai menggabungkan resep masakan rumah warisan ibunya, seperti sup bening rempah, dengan teknik kuliner modern yang ia pelajari. Tuan Arjuna mengajarinya bukan hanya cara memasak, tetapi juga filosofi di balik makanan. Makanan harus jujur, konsisten, dan berkesan. Setelah 2 bulan bekerja dan belajar, Lara membuat keputusan besar. Ia harus mewujudkan mimpinya segera. Lara bertemu dengan Tuan Arjuna di sebuah kedai kopi. Aku harus memulai sekarang, Tuan, kata Lara, gugup namun mantap. Aku sudah menggadaikan tanah ibu. Aku punya dana 150 juta rupiah. Aku butuh nasihatmu. Tuan Arjuna tidak terkejut. Ia tersenyum, bangga. Dana yang bagus untuk permulaan, jika kau tahu cara menggunakannya. Kau tidak boleh menyewa tempat yang mahal, Lara. Kau harus fokus pada makanan. Mengikuti saran Tuan Arjuna, Lara tidak membuka restoran mewah. Ia menyewa sebuah kios sederhana di area yang padat, dekat dengan perkantoran dan perumahan kelas menengah. Kios itu hanya memiliki 2 meja kayu di depan dan sebuah dapur kecil di belakang. Ia menginvestasikan sebagian besar uangnya pada peralatan dapur yang berkualitas, kompor industri, kulkas yang memadai, dan sisanya untuk bahan baku serta biaya sewa 3 bulan di muka. Lara merancang menunya dengan hati-hati. Hanya 3 hidangan utama yang benar-benar dikuasainya. Salah satunya adalah andalan mereka, sup bening rempah Candrakanti. Ia memutuskan untuk menamai tempat itu Candrakanti Eatery, menggunakan nama tengahnya, sebuah penghormatan kepada ibunya dan simbol bahwa tempat itu adalah miliknya sendiri, sejati, dan unik. Pada hari pembukaan, hanya Tuan Arjuna dan beberapa tetangga yang datang. Lara gugup, tetapi saat ia menyajikan sup bening rempah, reaksi pertama dari para pelanggan adalah kehangatan dan kejutan. Ini, rasa yang mengingatkanku pada masakan nenekku. Sangat otentik, tapi ada sentuhan segar, komentar seorang wanita paruh baya.
Lara menangis kecil di dapur. Ini adalah awal. Batu pondasi pertama telah diletakkan. Keringat dan air matanya telah membuahkan tempatnya sendiri, di mana tidak ada yang bisa mendorongnya dari kursi. Lara sekarang resmi menjadi pemilik usaha. Babak baru perjuangannya dimulai. Ia memiliki modal, keterampilan, dan tekad. Tetapi dunia bisnis kuliner adalah medan perang yang kejam, dan kesuksesan warung kecilnya akan diuji oleh kritik, persaingan, dan kesulitan manajemen. Ia harus membuktikan bahwa Candrakanti Eatery bukan hanya impian sesaat, melainkan kerajaan yang sedang dibangun. Candrakanti Eatery telah berjalan selama 4 bulan. Lara bekerja tanpa lelah. Ia menjadi koki, kasir, dan manajer. Setiap hari, ia membuka warungnya jam 7 pagi dan tutup setelah jam 9 malam. Usahanya mulai dikenal di kalangan pekerja kantoran, yang menghargai masakan rumahannya yang otentik dan harga yang masuk akal. Peningkatan pelanggan ini menarik perhatian yang tidak diinginkan, media lokal. Suatu pagi, seorang pria berjas rapi, yang Lara kenali dari majalah kuliner ibu kota, datang bersama seorang fotografer. Pria itu, Ariswara, adalah kritikus kuliner yang terkenal karena tulisannya yang blak-blakan dan seringkali kejam. Ariswara memesan 3 menu andalan Lara, termasuk sup bening rempah. Selama makan, ia tidak menunjukkan emosi apapun, hanya mencatat di buku kecilnya. Seminggu kemudian, ulasan itu terbit. Judulnya provokatif, Candrakanti Eatery, nostalgia yang kurang ajar. Lara membaca ulasan itu di ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Ariswara memuji rasa sup bening rempah, menyebutnya penghibur jiwa dan resipi yang jujur. Namun, ia menghancurkan 2 poin vital lainnya. Ambisinya terbatas. Ariswara mengkritik menu yang terlalu sedikit dan mengatakan Lara tidak berani keluar dari zona nyamannya. Jika Anda ingin menjadi pemain serius di ibu kota, Anda harus berani. Saat ini, Anda hanya warung tenda dengan mimpi yang kebesaran. Layanan dan suasana, ia tanpa ampun mengkritik tempat yang sempit, panas, dan layanan yang lambat karena Lara harus melakukan segalanya sendirian. Kejujuran rasa tidak bisa menutupi lingkungan yang kurang ajar terhadap pelanggan, tulisnya. Ulasan itu memicu badai. 2 hari berikutnya, omzet Lara anjlok 50%. Orang-orang takut datang karena takut tidak nyaman, atau mereka menganggap tempat itu terlalu dibesar-besarkan. Lara merasa hancur. Semua kerja kerasnya terasa sia-sia hanya karena sebuah artikel. Ia menelepon Tuan Arjuna malam itu, suaranya tercekat karena tangisan tertahan. "Tuan, aku gagal. Aku seharusnya tidak pernah mencoba," kata Lara. Tuan Arjuna mendengarkan dengan sabar. "Gagal? Lara, dia bilang supmu adalah penghibur jiwa. Itu pujian tertinggi bagi seorang juru masak rumahan. Dia tidak bilang masakanmu buruk, dia bilang bisnismu kurang strategis. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah kau bisa memperbaiki strategi, kau tidak bisa membeli bakat rasa. Dia benar, Lara. Kau terlalu nyaman. Kau harus ingat sumpahmu untuk membangun sesuatu yang nyata." Tuan Arjuna menjelaskan, kritik Ariswara bukanlah akhir, melainkan diagnosa. Bisnis Lara tidak akan pernah menjadi besar jika ia tetap terjebak di zona kios kecil. Tuan Arjuna menekankan perlunya konsistensi rasa, adaptasi menu, dan skalabilitas lingkungan. Lara harus bertindak cepat. Terinspirasi dan termotivasi oleh perkataan Tuan Arjuna, Lara membuat keputusan radikal. Ia akan pivot, berputar, dalam strateginya. Langkah 1, profesionalisasi layanan dan lingkungan. Dengan sisa modal yang ada, Lara menyewa 1 karyawan paruh waktu, seorang mahasiswa bernama Dika, untuk membantu layanan di depan. Ia juga berinvestasi dalam kipas angin yang lebih besar dan beberapa tanaman hias, untuk membuat suasana kiosnya terasa lebih sejuk dan nyaman. Ia bahkan membeli seragam sederhana untuk Dika dan dirinya sendiri. Langkah 2, adaptasi menu dan kualitas bahan. Lara menyadari bahwa ambisi Ariswara benar. Ia harus memperluas menu, tetapi tetap fokus pada kualitas. Ia memperkenalkan hidangan baru, nasi jeruk aroma, dan salad Nusantara, gabungan rasa lokal yang segar dengan presentasi modern. Namun,
Terobosan terbesarnya adalah keputusan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, terutama untuk sup bening rempah. Ia berhenti membeli daging dan rempah dari pasar umum dan beralih ke pemasok bahan premium, meskipun itu berarti meningkatkan sedikit harga jual. Ia memasang tanda kecil di meja, "Kami menggunakan bahan baku premium dan rempah pilihan untuk kualitas terbaik." Perubahan ini membutuhkan keberanian finansial, tetapi Lara percaya bahwa kualitas adalah satu-satunya hal yang akan membungkam para kritikus. Langkah 3. Memanfaatkan media sosial. Lara mulai belajar memotret makanannya dengan baik. Ia membuka akun media sosial untuk Candrakanti Eatery. Ia tidak membalas kritik Ariswara, tetapi ia mengunggah foto hidangan barunya, menekankan bahan premium dan kenyamanan tempat yang telah ditingkatkan. Dalam waktu sebulan, respons positif berdatangan. Para food blogger muda mulai mengunjungi tempatnya. Mereka tidak hanya memuji rasa yang konsisten, tetapi juga mengapresiasi upaya Lara dalam meningkatkan lingkungan. Salah satu influencer besar mengunggah video sup bening rempahnya dengan keterangan, "Kualitas premium, rasa nostalgia." Ini adalah tempat di mana kritik menjadi motivasi. Kalian harus coba. Video itu viral. Seketika, antrean panjang terbentuk di luar Candrakanti Eatery. Lara dan Dika kewalahan, tetapi mereka bahagia. Badai kritik telah menjadi bensin untuk pertumbuhan. Lara berhasil membuktikan bahwa ia bukan lagi warung biasa. Ia adalah pengusaha kuliner yang tahu cara beradaptasi. Omzet Candrakanti Eatery kini stabil, jauh melampaui masa-masa awal. Lara harus berinvestasi lebih banyak pada sumber daya manusia. Ia merekrut 2 orang lagi untuk dapur dan 1 kasir. Melihat antrean yang panjang setiap hari, Lara tahu bahwa ia telah mencapai batas fisik kios kecilnya. Sudah saatnya untuk ekspansi. Ia mulai mencari lokasi yang lebih besar, tempat yang bisa menampung 30-40 pelanggan dan memiliki dapur yang layak. Rencana ini membutuhkan modal yang jauh lebih besar dari dana awal. Saat ia sedang menyusun proposal bisnis dan mencari pinjaman bank, Tuan Arjuna menghubunginya. "Lara, ada seseorang yang tertarik dengan bisnismu. Aku sudah menunjukkan proposal bisnismu padanya. Dia ingin berinvestasi," kata Tuan Arjuna. Lara terkejut. "Investor? Siapa dia, Tuan? Aku belum pernah bertemu dengannya." "Dia adalah klien lamaku. Seorang pebisnis yang ingin berinvestasi pada talenta muda. Dia ingin tetap anonim untuk saat ini, tetapi dia siap mendanai cabang keduamu. Dia menyukai fokusmu pada kualitas dan keberanianmu mengubah kritik menjadi aksi." Lara merasa curiga sekaligus lega. Dunia bisnis adalah hutan, dan tawaran investasi yang misterius seringkali datang dengan jebakan. "Apa syaratnya, Tuan?" tanya Lara hati-hati. "Dia hanya meminta 30% saham dari cabang kedua yang baru, dan dia ingin kau mempertahankan standar kualitas yang sama persis seperti cabang pertama. Dia tidak akan ikut campur dalam operasional harian. Dia hanya ingin melihat laporan keuangan bulanan." Setelah berkonsultasi dengan Tuan Arjuna, yang meyakinkannya bahwa ini adalah kesepakatan yang adil dan aman, Lara setuju. Ia yakin Tuan Arjuna tidak akan pernah menuntunnya ke jalan yang salah. Detail alur kunci, Lara tidak tahu bahwa investor misterius ini sebenarnya adalah Tuan Arjuna sendiri. Tuan Arjuna tahu bahwa Lara tidak akan menerima bantuan dana langsung dari mentornya. Dengan menjadi investor anonim, ia memastikan Lara tetap memiliki kendali penuh dan tidak merasa berhutang budi, sambil memberikan modal yang dibutuhkan. Dengan modal segar, Lara menyewa sebuah ruko 2 lantai di lokasi yang strategis. Ia merancang interiornya dengan konsep rumah makan modern, yang hangat, menggunakan nuansa kayu dan pencahayaan lembut, kontras total dari rumah Bramanta yang dingin dan formal. Ia menamai cabang baru ini, Candrakanti Bistro. Pembukaan Candrakanti Bistro sukses besar. Lokasi yang lebih besar, suasana yang nyaman, dan rasa yang teruji membuat cabang kedua ini menjadi hit instan. Dengan adanya 2 cabang, tantangan Lara beralih dari memasak menjadi mengelola. Tantangan kualitas dan konsistensi. Lara menemukan bahwa tantangan terbesarnya adalah menjaga kualitas rasa sup bening rempah tetap sama persis di 2 lokasi yang berbeda. Ini membutuhkan standarisasi resep yang ketat. Ia menghabiskan berminggu-minggu membuat SOP, Standard Operating Procedure, untuk setiap hidangan,
mengukur setiap bumbu hingga miligram, dan melatih koki barunya secara intensif. Ia belajar bahwa konsistensi adalah kunci kepercayaan pelanggan, terutama di industri makanan. Tantangan kepemimpinan. Lara kini memimpin tim yang terdiri dari 15 orang. Ia harus belajar mendelegasikan, sesuatu yang sulit ia lakukan karena ia terbiasa melakukan semuanya sendiri. Ia ingat bagaimana Satya selalu memimpin dengan arogansi dan meremehkan, sementara ayahnya memimpin dengan keheningan dan kelemahan. Lara memilih gaya kepemimpinan yang berbeda, tegas, tetapi empatik. Ia selalu mendengarkan masukan karyawan dan memberikan insentif yang adil. Ia menjadikan pekerjaannya sebagai simbol tempat yang ia ciptakan di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kursi yang layak. Konflik internal. Di tengah kesuksesan, Lara merasakan beban mental yang berat. Ia sering kerja hingga pukul 2 pagi, memikirkan laporan persediaan, pembayaran vendor, dan gaji karyawan. Ada saat-saat ia merindukan kehidupan lamanya yang sederhana, meskipun penuh drama, di mana ia tidak perlu khawatir tentang P&L, profit and loss. Suatu malam, ia menelepon Tuan Arjuna. "Aku takut, Tuan. Aku takut aku akan membuat kesalahan besar dan kehilangan segalanya, termasuk tanah ibuku." "Kesalahan adalah bagian dari bisnis, Lara," jawab Tuan Arjuna. "Kau tidak akan kehilangan segalanya, karena kau telah membangun fondasi yang kuat. Kau tidak bergantung pada nama besar ayahmu. Kau bergantung pada Candrakanti. Dan Candrakanti, nak, adalah nama yang jujur." Kata-kata Tuan Arjuna memberinya kekuatan. Lara mulai mendaftarkan hak cipta dan merek dagang restorannya. Ia memutuskan untuk mengganti nama merek secara keseluruhan agar lebih menarik dan terkesan premium, seiring dengan ekspansi besar-besaran yang ia rencanakan. 5 tahun telah berlalu sejak Lara Candrakanti meninggalkan meja makan keluarga Bramanta. Candrakanti Eatery dan Candrakanti Bistro telah digabung dan di-rebranding menjadi merek tunggal, Purnama Dining. Lara memilih nama, Purnama, bulan purnama, karena mengingatkannya pada nama ibunya, Aruna, matahari, dan nama tengahnya sendiri, Candrakanti, sinar bulan. Itu melambangkan cahaya yang ditemukan setelah kegelapan, dan identitas yang utuh. Pencapaian Lara pada usia 27 tahun. 4 cabang restoran, Purnama Dining kini memiliki 4 cabang yang beroperasi di kota-kota besar. 2 di antaranya adalah restoran kelas atas yang menyajikan menu Nusantara modern, sementara 2 lainnya adalah quick service bistro yang tetap menjual sup bening rempah yang legendaris. Penghargaan, Lara telah memenangkan penghargaan sebagai Young Entrepreneur in Culinary dan tampil di berbagai majalah bisnis. Ia dihormati sebagai pengusaha yang membangun bisnisnya dari nol dengan modal nol dari keluarga. Kemandirian finansial, Lara telah melunasi pinjaman dari investor misterius, Tuan Arjuna, membeli kembali sertifikat tanah ibunya, dan kini memiliki rumah sendiri. Ia benar-benar bebas. Pada sebuah wawancara televisi, Lara ditanya mengenai rahasia kesuksesannya. "Saya memulai dengan satu tujuan sederhana, membuat tempat di mana setiap orang merasa nyaman dan dihargai. Tempat di mana makanan selalu otentik. Saya didorong oleh sebuah kenangan pahit, tapi saya memilih untuk mengubah kepahitan itu menjadi ambisi yang manis," jawabnya lugas. Lara kini hidup dalam kesuksesan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Namun, di tengah semua gemerlap itu, ia tidak pernah lupa pada meja makan yang ia tinggalkan. Ia tidak pernah menghubungi Bramanta atau Satya. Ia menjaga jaraknya, takut bahwa masa lalu yang pahit akan mencemari presentasinya yang sempurna. Di akhir bab ini, Lara sedang duduk di kantor pusat Purnama Dining yang elegan, melihat peta cabang-cabangnya. Ia merasa bangga. Ia telah membuktikan bahwa seorang anak tiri bisa memiliki segalanya. Lara mengambil teleponnya dan memanggil asistennya. "Atur perjalanan untuk saya. Saya ingin melakukan inspeksi mendadak ke cabang Timur Lintas. Saya ingin melihat operasional dapur dengan mata kepala saya sendiri. Pastikan kunjungan ini tidak terdaftar di jadwal staf." Ia merasa harus memeriksa cabang terjauh itu, cabang yang paling cepat dibuka dan paling sulit ia awasi. Ia memiliki firasat yang kuat, gabungan intuisi bisnis dan dorongan takdir, bahwa ia harus berada di sana. Lara, sang ratu kuliner yang mapan, kini menuju cabang terjauhnya.
Ia tidak tahu bahwa dalam perjalanan inspeksi yang rutin ini, ia akan bertemu kembali dengan hantu masa lalunya, Satya, dalam posisi yang sangat berbeda dan ironis, yang akan mengguncang stabilitas emosional yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Elara Candrakanti tiba di cabang timur lintas Purnama Dining. Ini adalah cabang keempatnya, didirikan di kawasan yang sedang berkembang pesat, area yang sangat berlawanan dengan lingkungan elit tempat ia dibesarkan, tetapi penuh dengan energi dan potensi. Elara datang tanpa pengumuman, hanya ditemani asisten pribadinya, Sekar, yang sangat terkejut dengan gaya kerja mendadak ini. Elara mengenakan pakaian kasual, berusaha berbaur, namun aura kepemimpinan dan kesuksesannya tetap tak terhindarkan. Manajer cabang, Pak Dharma, dengan cepat bergegas menyambutnya. Wajahnya pucat karena terkejut. "Nyonya Elara, maaf, kami tidak tahu Anda akan berkunjung," kata Pak Dharma, membungkuk. "Tidak masalah, Pak Dharma. Itu memang tujuannya," jawab Elara dengan senyum tenang. "Saya hanya ingin melihat operasional yang sebenarnya, tanpa polesan. Bagaimana dengan standar dapur?" Elara menghabiskan 1 jam pertama di area depan, memeriksa kerapian meja, kecepatan pelayanan, dan interaksi karyawan dengan pelanggan. Semuanya berjalan mulus. Namun, Elara merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan yang terasa seperti kembali ke rumah lama, di mana ada sesuatu yang disembunyikan di balik penampilan yang rapi. Ia kemudian meminta untuk masuk ke area dapur. Dapur cabang timur lintas adalah dapur industri yang besar dan sibuk. Suara wajan berdenting, uap mengepul, dan teriakan instruksi memenuhi udara. Elara mengamati setiap stasiun, prep, memasak, hingga plating. Ia berbicara dengan kepala koki, memastikan ia mengukur bumbu sesuai SOP, Standard Operating Procedure, yang telah ia buat dengan susah payah 5 tahun lalu. Ia puas dengan konsistensi rasa yang ia cicipi. Namun, bagian dapur yang paling ingin ia lihat adalah area paling belakang, tempat di mana kotoran, limbah, dan pekerjaan kasar disembunyikan, area pencucian piring. "Bagaimana dengan stewardnya, Pak Dharma? Apakah mereka menjaga kebersihan dan efisiensi air?" tanya Elara sambil berjalan ke area dishwashing. "Tentu saja, Nyonya. Mereka tim yang baik, meskipun kami sering mengalami pergantian pekerja di posisi ini," jawab Pak Dharma, berjalan di samping Elara. Saat Elara melewati pintu baja area pencucian piring, ia langsung disambut oleh aroma sabun dan deterjen yang menyengat, serta suara gemericik air dan piring yang beradu. Elara mengarahkan pandangannya untuk menilai kebersihan, tetapi matanya terpaku pada salah satu pekerja yang berdiri membungkuk di depan bak cuci piring besar. Sosok itu mengenakan seragam steward yang basah kuyup di bagian depan, rambutnya yang dulunya selalu tertata rapi kini lepek dan menempel di pelipis. Bahunya lebar, postur tubuhnya tinggi, tetapi kini terlihat rapuh di bawah beban pekerjaannya. Elara merasakan darahnya tersedot dari wajahnya. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Itu adalah Satya Adhistama. 5 tahun telah berlalu, tetapi Elara tidak akan pernah salah mengenali wajah itu. Wajah yang dulunya penuh arogansi, kini penuh kelelahan dan ketidakberdayaan. Usianya hampir 30 tahun, tetapi ia terlihat lebih tua dari itu. Satya sedang membersihkan sisa makanan dengan gerakan mekanis, matanya kosong, fokus pada piring yang ada di tangannya. Jelas tidak menyadari bahwa pemilik seluruh rantai restoran itu berdiri hanya 2 meter di belakangnya. Elara membeku. Kekuatan emosi yang menghantamnya lebih kuat daripada dorongan yang Satya berikan padanya di meja makan dulu. Itu adalah campuran syok, kepuasan dingin, dan ironi yang menusuk. Anak tiri tidak seharusnya ada di meja makan ini. Kini, orang yang mengucapkan kata-kata itu tidak hanya tidak berada di meja makan, tetapi ia berada di posisi terendah di dapur restoran yang dimiliki oleh anak tiri itu. Saat Elara masih berusaha memproses pemandangan surrealis ini, sebuah insiden kecil terjadi. Satya, karena kelelahan, kehilangan pegangan pada tumpukan gelas kotor. Crash! 3 gelas pecah di bak cuci, menghasilkan suara keras yang memekakan telinga. Kepala dapur, seorang pria keras bernama Jono, yang sedang memeriksa pasokan di dekatnya, berbalik dengan marah. "Adhistama, apa-apaan? Itu gelas baru, tahu? Itu kerugian, bodoh. Kamu tidak becus kerja." Jono berteriak, suaranya melengking.
Satya tersentak. Ia dengan cepat mencoba membersihkan pecahan kaca dari bak cuci, tangannya gemetar. Maaf, Bang Jono. Saya janji akan lebih hati-hati, kata Satya, suaranya parau. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, postur tubuh yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Satya yang Lara kenal dulu. Satya yang dulu akan berdebat, menyalahkan orang lain, atau menuntut untuk dihormati. Satya yang ini hanyalah bayangan yang tunduk. Pak Dharma, yang juga panik karena insiden itu terjadi tepat di depan bos besar, segera menyela. Maaf, Nyonya Lara, ini kecelakaan kerja, kata Pak Dharma, sambil berusaha menarik Lara menjauh. Lara, bagaimanapun, tidak beranjak. Ia menatap Satya yang berjongkok, membersihkan pecahannya. Ia melihat bekas luka di tangan Satya yang tampaknya telah lama. Pemandangan itu sangat kontras dengan tangan Satya yang dulu selalu bersih dan memegang sendok perak mahal. Lara merasakan getaran di dadanya. Apakah ini kemenangan? Ya. Apakah ini rasa manis balas dendam? Agak. Tapi yang lebih dominan adalah rasa kosong. Rasa yang menyadari bahwa Satya juga adalah korban dari nasibnya sendiri, dan bahwa kejatuhannya tidak membawa kepuasan abadi bagi Lara. Lara berbalik tanpa berkata apa-apa. Ia tidak ingin Satya melihatnya, setidaknya belum. Tolong siapkan ruang rapat, Pak Dharma. Saya ingin laporan kinerja 6 bulan terakhir, terutama untuk staf steward dan insiden kerugian. Perintah Lara, suaranya tenang, terkontrol, tetapi dingin membeku. Di ruang rapat yang mewah, Lara dengan cepat meninjau laporan keuangan. Purnama Dining cabang timur lintas berjalan sangat baik. Kemudian, ia meminta laporan kepegawaian. Pak Dharma gugup menyerahkan berkas data staf pencuci piring. Lara mencari nama yang ia duga, Satya Adhistama. Ia menemukan profil Satya. Usia 29. Riwayat pendidikan, sarjana administrasi bisnis. Status, tidak disebutkan, diduga lajang. Pengalaman kerja sebelumnya, dikosongkan. Bagian yang menarik adalah catatan manajer, Satya Adhistama, 3 bulan bekerja. Kinerja rata-rata. Tidak pernah mengeluh, tetapi sering terlihat kelelahan. Beberapa kali insiden kecil, piring pecah. Sangat pendiam. Tidak pernah absen. Dia masuk dalam kategori, pendiam, dan rata-rata, tanya Lara, matanya terpaku pada catatan itu. Ya, Nyonya. Dia tidak punya masalah perilaku. Hanya, dia tampak tidak terampil dalam pekerjaan fisik. Tapi dia pekerja keras. Kami kasihan melihatnya, jadi kami pertahankan. Dia tidak pernah bercerita tentang latar belakangnya. Jelas Pak Dharma. Lara menyimpan profil itu. Ironi ini terlalu besar untuk dicerna. Satya, yang seharusnya mewarisi kerajaan Bramanta dan menertawakan perjuangan Lara, kini bekerja keras untuk mendapatkan upah minimum di dapur Lara. Malam itu, Lara kembali ke hotel mewahnya. Ia tidak bisa tidur. Ia mengingat bagaimana Satya dulu selalu menghabiskan uang ayahnya tanpa peduli. Ia selalu merasa superior, yakin bahwa kekayaan dan kekuasaannya tidak akan pernah hilang. Lara mengambil jurnalnya dan menulis, 5 tahun lalu, aku memilih pergi untuk membangun. Satya memilih tinggal untuk menghancurkan. Takdir telah memberikan kami peran yang terbalik. Tapi apakah ini benar-benar kemenangan, jika hanya menyisakan kehampaan? Konflik batinnya memuncak. Ia memiliki kekuatan untuk memecat Satya, meninggalkannya dalam kesulitan. Itu akan menjadi pembalasan yang sempurna. Tetapi Lara menyadari, Satya yang kini ia lihat hanyalah pria yang hancur, bukan lagi musuh yang layak. Balas dendam terasa hampa. Lara memutuskan, ia perlu memahami konteks kejatuhan Satya. Ia perlu informasi tentang ayahnya, Bramanta. Lara tahu hanya satu orang yang mungkin masih mengetahui keadaan keluarga Bramanta, dan orang itu adalah Tuan Arjuna, sang mentor dan, tanpa sepengetahuannya, investor anonimnya. Lara menelepon Tuan Arjuna dari kamar hotelnya. Tuan, saya punya pertanyaan yang sangat pribadi. Tentang masa lalu, kata Lara. Aku tahu. Tentang ayahmu, Bramanta, dan Satya, bukan? Tuan Arjuna menjawab dengan tenang, menunjukkan bahwa ia sudah lama mengetahui dan telah menunggu panggilan ini.
Elara kaget. Anda tahu? Bagaimana? Elara, Bramanta adalah teman lama yang sering minum kopi denganku di komunitas. Setelah kau pergi, ia sempat putus asa. Beberapa bulan terakhir, ia mencariku. Ia memintaku menyalurkan sedikit informasi tentangmu, jelas Tuan Arjuna. Elara terdiam. Ia tidak percaya Bramanta mencari tahu tentangnya melalui Tuan Arjuna. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Tanya Elara, suaranya gemetar. Tuan Arjuna menghela napas. 2 tahun setelah kau pergi, Bramanta menyerahkan manajemen bisnis percetakan kepada Satya. Satya, yang arogan dan kurang perhitungan, percaya diri bisa melipat gandakan aset. Ia membuat investasi spekulatif yang sangat berisiko di pasar saham, menggunakan sebagian besar aset perusahaan dan sisa warisan yang kau tolak. Dan itu gagal. Gagal total. Sebuah krisis pasar kecil menghancurkan semua investasinya. Bisnis Bramanta bangkrut. Mereka kehilangan rumah, mobil, dan semua yang mereka miliki. Bramanta sangat terpukul. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pernah berpihak padamu. Elara menutup matanya, memproses informasi itu. Bramanta kehilangan segalanya karena kesalahan Satya. Ironisnya, Satya telah menjadi alat yang sempurna untuk menghancurkan apa yang ia anggap miliknya. Di mana Bramanta sekarang? Ia hidup di rumah kontrakan sederhana, di luar kota. Ia menderita penyakit yang berkaitan dengan stres, Elara. Kondisinya melemah. Satya, setelah semuanya hancur, mencoba mencari pekerjaan, tetapi dengan riwayat kegagalan dan sikap lamanya, ia tidak pernah bertahan lama, sampai ia diterima di tempatmu, kata Tuan Arjuna. Elara merasakan nyeri yang menusuk. Bukan nyeri karena Satya menderita, tetapi nyeri melihat ayah tirinya, yang terlepas dari kelemahannya, pernah mencintainya dengan cara yang canggung, kini menderita sendirian. Terima kasih, Tuan, bisik Elara. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam berikutnya, Elara kembali ke cabang timur lintas Purnama Dining. Kali ini, ia menyelinap masuk melalui pintu belakang setelah jam operasional selesai. Ia ingin melihat Satya dalam kondisi yang lebih pribadi. Satya adalah salah satu dari 2 orang yang tersisa untuk membersihkan dapur setelah tutup. Ia sedang menyikat lantai dengan sikat panjang, gerakannya lambat dan berat. Elara mengamati dari balik pintu dapur. Ia melihat bekas luka di hati Satya tercermin dalam cara ia membawa dirinya. Tanpa harga diri, tanpa harapan. Elara ingat masa lalu, ketika Satya baru lulus. Ia adalah pria muda yang tampan, sombong, dan penuh janji palsu. Ia selalu mencemooh Elara yang suka memasak, mengatakan, wanita sepertimu hanya cocok di dapur, dan dapur itu bukan dapur bisnis, melainkan dapur rumah. Kini, Satya memang berada di dapur, tetapi dapur bisnis, dapur yang dibangun oleh Elara, dan ia berada di posisi terendah. Elara merasakan gelombang konflik batin. Balas dendam telah terpenuhi tanpa harus ia lakukan. Takdir telah memberinya keadilan. Tetapi apa selanjutnya? Mengabaikannya, pilihan termudah. Biarkan Satya tetap menjadi steward yang tidak ia kenal. Biarkan ia menghadapi konsekuensi perbuatannya. Memecatnya, pilihan terkejam. Memberikan pukulan terakhir, mengirimnya kembali ke jalanan. Konfrontasi dan bantuan, pilihan tersulit. Menggunakan posisinya untuk memaksa Satya menghadapi masa lalu, dan mungkin, memberikan jalan keluar, demi Bramanta. Elara memegang ponselnya. Ia telah mengatur agar Pak Dharma memanggil Satya ke kantor manajer besok pagi, setelah ia menyelesaikan shift pagi. Ia akan menggunakan otoritasnya. Elara kembali ke mobilnya, menatap ke arah dapur yang gelap, di mana Satya mungkin masih menyikat lantai. Ia tahu, konfrontasi besok tidak hanya akan mengubah hidup Satya, tetapi juga akan menutup babak pahit dalam hidup Elara sendiri. Ia harus melakukannya, bukan untuk memenangkan pertengkaran lama, tetapi untuk membebaskan dirinya dari beban kebencian. Elara telah mengambil keputusan. Besok, ia akan menghadapi Satya, bukan sebagai anak tiri yang lemah, tetapi sebagai pemilik kerajaan kuliner. Konfrontasi ini akan membuka jalan menuju penebusan, bukan hanya untuk Satya, tetapi juga untuk Elara dan ayah mereka, Bramanta. Pagi itu, kantor manajer cabang timur lintas terasa dingin,
meskipun pemanas ruangan telah dinyalakan. Lara duduk di kursi Pak Dharma, kursi yang kokoh dan penuh kekuasaan, di belakang meja kayu ek. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu arang yang rapi, mencerminkan otoritas dan profesionalisme. Di depannya, Satya Adhistama berdiri kaku. Ia baru saja menyelesaikan shift pencucian piring paginya, bau deterjen dan uap air masih melekat di seragam stewardnya. Pak Dharma telah pergi, meninggalkan mereka berdua setelah mengatakan, "Nyonya Lara ingin berbicara secara pribadi mengenai pekerjaanmu." Satya mengira ia akan dipecat karena insiden piring pecah kemarin. "Saya mengerti, Nyonya," kata Satya, menunduk. Ia tidak berani menatap wajah pemilik restoran yang agung di depannya. "Jika ini tentang gelas kemarin, saya siap potong gaji." Lara menutup laporan kinerja yang ada di depannya. Ia mengambil jeda panjang, membiarkan keheningan yang berat mencekik Satya. "Lihat aku, Satya," suara Lara rendah, bukan kemarahan, tetapi otoritas yang mutlak. Satya dengan enggan mengangkat pandangannya. Matanya yang lelah bertemu dengan mata Lara yang tajam dan tak terbaca. Begitu melihat wajah Lara dengan jelas, pengakuan brutal menghantamnya. Wajah yang sama, tetapi lebih dewasa, lebih kuat, dan kini memegang kendali atas hidupnya. Mata Candrakanti yang ia dorong dari meja 5 tahun lalu. Wajah Satya seketika berubah. Dari kelelahan menjadi teror, kemudian rasa malu yang mendalam. Ia terhuyung mundur selangkah, seolah-olah kursi di belakangnya telah didorong oleh hantu masa lalu. "Lara," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. "Tidak, tidak mungkin. Kau pemilik Purnama Dining?" "Ya, Satya," jawab Lara, mengangguk pelan. "Aku Lara Candrakanti. Atau seperti yang dulu kau panggil, anak tiri." Satya membalikan badannya dengan cepat, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang memalukan ini. Ia menarik kenop pintu, tangannya gemetar. "Tunggu!" Suara Lara tajam, memaku Satya di tempat. "Kau mau lari? Mau lari lagi dari kenyataan, sama seperti yang kau lakukan pada semua masalah yang kau ciptakan?" Satya membeku di pintu. Bahunya turun, mengalahkan diri sendiri. Lara melanjutkan, suaranya kini melunak sedikit, tetapi tetap penuh makna. "Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mempermalukanmu, Satya. 5 tahun yang lalu, aku mengemasi barang, dan pergi. Dan kau tahu apa yang kubawa? Sumpah. Sumpah bahwa aku akan menciptakan tempatku sendiri. Ini tempatku, Satya. Dan ironisnya, ini juga tempat kerjamu." Satya perlahan berbalik. Wajahnya merah padam, air mata malu bercampur keringat. "Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu. Jika aku tahu." "Jika kau tahu, kau tidak akan melamar di sini, bukan?" potong Lara. "Aku tahu. Tapi takdir punya cara yang lucu untuk memberikan pelajaran." Lara menunjuk ke kursi di depannya. "Duduklah, Satya. Aku tidak akan memecatmu. Aku tidak memanggilmu untuk mengambil kembali harga diriku. Harga diriku tidak pernah hilang. Aku memanggilmu untuk menyelesaikan apa yang kita tinggalkan di meja makan itu." Satya duduk di tepi kursi, seperti siap melompat kapan saja. Udara di ruangan itu terasa tebal, dipenuhi tahun-tahun kebencian, penyesalan, dan kejatuhan. 5 tahun yang lalu, kau mendorongku dari kursiku. Kau bilang aku tidak punya hak. Itu adalah malam yang mengubah hidupku. Aku menggunakan kemarahan itu dan warisan sederhana ibuku untuk membangun ini, kata Lara, gesturnya menyapu sekeliling ruangan yang mewah. Kau, Satya, memilih untuk tinggal. Dan dari apa yang kudengar, kau menghabiskan waktu itu untuk menghancurkan, bukan membangun. Satya tidak bisa menahan tatapan dingin Lara. Ia menundukkan kepalanya, tangannya meremas seragamnya yang basah. Aku minta maaf, Lara, bisik Satya. Kata-kata itu terdengar asing dan dipaksakan keluar. Aku minta maaf atas semua yang kukatakan dan kulakukan padamu. Aku buta. Aku yakin aku berhak atas segalanya. Aku terlalu arogan. Permintaan maaf diterima, kata Lara, suaranya datar. Tapi permintaan maaf tidak memperbaiki kerusakan. Aku ingin tahu tentang kerusakan yang paling penting, Ayah. Mendengar nama Bramanta,
Satya akhirnya hancur. Ia mengangkat kepala, matanya merah. Ayah sakit, Lara. Penyakitnya makin parah sejak kebangkrutan. Satya mulai terisak. Aku mencoba, Lara. Setelah kau pergi, ayah memberiku kesempatan, tapi aku bodoh. Aku menghabiskan semua yang kami miliki untuk investasi konyol. Aku menghancurkan bisnis yang dibangunnya seumur hidup. Kami kehilangan rumah, segalanya. Aku bahkan tidak mampu memberinya perawatan yang layak sekarang. Satya menangis. Bukan tangisan malu karena menjadi tukang cuci piring, tetapi tangisan penyesalan yang jujur atas kehancuran yang ia sebabkan pada ayahnya. Lara membiarkan Satya menangis sejenak. Air mata Satya membersihkan sedikit demi sedikit kepahitan di hati Lara. Ia menyadari bahwa Satya telah dihukum lebih berat daripada yang pernah bisa ia lakukan. Aku tahu, Satya, kata Lara. Tuan Arjuna memberitahuku. Dan itulah mengapa aku ada di sini. Untuk memecatku? Aku punya 4 cabang, Satya. Aku punya puluhan karyawan. Dan aku tidak mengelola bisnisku berdasarkan dendam pribadi yang kekanak-kanakan, kata Lara tegas. Aku tidak akan memecatmu. Tapi kau juga tidak bisa tinggal sebagai steward. Satya menatapnya bingung. Kenapa? Aku tidak punya keterampilan lain. Kau punya gelar administrasi bisnis, Satya. Kau punya otak, meski kau menggunakannya dengan buruk, kata Lara. Aku melihat laporanmu. Kau konsisten. Kau pekerja keras, jika pekerjaanmu tidak memerlukan kreativitas atau pengambilan risiko besar. Lara berdiri dan berjalan mengitari meja. Ia berhenti di depan Satya. Jarak fisik mereka kini sangat dekat, menghilangkan hierarki yang dipaksakan. Aku memberimu pilihan. Pilihan yang tidak akan kuberikan jika itu hanya tentang kita, kata Lara, menekan kata-katanya. Ini tentang ayah. Lara menjelaskan rencananya. Aku akan menaikkan gajimu, Satya. Aku tidak akan memecatmu, tetapi aku akan memindahkanmu ke posisi yang berbeda. Aku ingin kau bekerja sebagai koordinator logistik dan persediaan regional di kantor pusat. Satya terperangah. Posisi itu adalah jabatan manajerial tingkat menengah, sesuatu yang sangat ia impikan dulu, tetapi gagal ia capai di bisnis ayahnya. Logistik di Purnama Dining membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Kau harus menghitung setiap bahan, memastikan stoknya tepat, dan meminimalkan kerugian, pecahan piring, misalnya, sindir Lara, mengacu pada insiden Satya. Ini membutuhkan perhatian pada detail yang aku tahu kau bisa berikan, dan tidak memerlukan spekulasi pasar atau pengambilan keputusan strategis yang berisiko. Kenapa, Lara? Setelah semua yang kulakukan, kenapa kau memberiku ini? Tanya Satya, kebingungan bercampur harapan. Lara menatap mata Satya tanpa emosi yang tidak perlu. Pertama, karena aku tidak peduli dengan dendam. Aku peduli dengan bisnisku, dan aku butuh orang yang teliti, jawab Lara jujur. Kedua, dan ini yang paling penting, karena ayah. Lara menjelaskan bahwa dengan posisi dan gaji yang layak, Satya dapat menyewa tempat tinggal yang lebih baik untuk Bramanta dan memastikan ayah mereka menerima perawatan medis yang memadai. Aku tidak bisa mengambil ayah dari tempatmu, Satya. Itu tanggung jawabmu. Tapi aku bisa memberimu alat untuk memenuhi tanggung jawab itu. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi pria yang seharusnya kau jadikan panutan. Dan aku memberimu kesempatan untuk menebus kegagalanmu di mata ayah, kata Lara. Ia mengambil surat kontrak dari mejanya dan meletakkannya di depan Satya. Kau boleh pergi, Satya. Lupakan semua ini, dan aku akan melupakan bahwa kau pernah di sini. Atau kau boleh menerima pekerjaan ini. Tapi kau harus tahu, ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah jembatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalumu. Apa pilihanmu? Satya menatap kontrak itu, kemudian menatap Lara. Ia menyadari bahwa di balik profesionalisme Lara, ada kebaikan yang besar, kebaikan yang ia kira tidak ada lagi di dunia setelah kejatuhannya. Aku menerimanya, Lara, kata Satya, suaranya pecah. Ia meraih kontrak itu dengan tangan gemetar. Bagus, kata Lara. Aku akan memberimu masa percobaan 3 bulan. Jika kinerjamu tidak sesuai, aku akan memecatmu,
tanpa belas kasihan. Bisnisku adalah prioritas. Satya mengangguk cepat. Aku akan bekerja keras, Elara. Aku janji. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan ini. Jangan buktikan padaku, Satya. Buktikan pada ayah, balas Elara. Elara kemudian mengungkapkan motif pribadinya yang terdalam. Kau bertanya mengapa? Sebenarnya, aku tidak ingin ayah mati sendirian dan menderita, kata Elara, suaranya kini melunak, mengungkapkan rasa kasih sayang yang terpendam. Terlepas dari kelemahan dan keheningannya malam itu, ia tetaplah ayahku. Ia adalah pria yang menyambutku setelah ibu meninggal. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang yang kucintai menderita karena arogansimu. Aku memberimu pekerjaan ini agar kau bisa mengurus ayahku. Dan ketika ia sembuh, atau setidaknya stabil, aku ingin aku juga bisa mengunjunginya. Tanpa harus berhadapan dengan drama rumah lama. Satya mendengarkan, matanya berlinang air mata penyesalan. Ia menyadari bahwa Elara tidak hanya menyelamatkannya dari kehancuran finansial, tetapi juga memberinya misi hidup, penebusan. Elara, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, kata Satya, akhirnya berdiri tegak, tetapi dengan air mata membasahi pipinya. Balaslah dengan bekerja keras dan merawat ayah. Itulah yang kuminta, tutup Elara. Setelah Satya pergi membawa kontrak baru dan harapan baru, Elara duduk sendiri di kursi itu. Ia merasa lega. Meja makan itu, dan kursi yang diambil darinya, tidak lagi terasa pahit. Ia telah memenangkan pertempuran itu, bukan dengan menjatuhkan Satya, tetapi dengan mengangkatnya kembali. Ia telah menutup pintu masa lalu. 2 bulan kemudian, Satya Adhistama, kini koordinator logistik di kantor pusat Purnama Dining, menunjukkan kinerja yang luar biasa. Ia teliti, fokus, dan tidak mengambil risiko. Ia adalah pegawai yang Elara butuhkan untuk menjaga konsistensi persediaan. Gaji barunya memungkinkannya menyewa rumah kecil yang layak dan mempekerjakan seorang perawat paruh waktu untuk Bramanta. Elara tidak pernah bertemu Satya di kantor. Mereka hanya berkomunikasi melalui surel dan laporan. Tetapi ia menerima laporan rutin dari Pak Dharma bahwa Bramanta kini stabil dan menerima perawatan yang baik. Suatu hari Minggu sore, Elara memutuskan sudah waktunya. Ia mengambil mobilnya dan membelokkan setir ke arah rumah Bramanta. Ia membawa kotak besar berisi makanan terbaik dari Purnama Dining, sup bening rempah, nasi jeruk aroma, dan kue-kue manis. Satya menyambutnya di depan pintu. Ia mengenakan pakaian yang rapi, senyumnya tulus, bukan lagi sinis. Terima kasih sudah datang, Elara, kata Satya, air mata haru di matanya. Ayah sudah menunggumu. Mereka masuk. Bramanta duduk di kursi berlengan yang nyaman, terlihat rapuh tetapi wajahnya bercahaya saat melihat Elara. Elara. Bramanta memanggil namanya, suaranya sedikit bergetar. Elara meletakkan kotak makanan dan langsung memeluk ayah tirinya. Pelukan itu lama, hangat, dan dipenuhi penyesalan yang tidak terucapkan. Aku merindukanmu, ayah, bisik Elara. Bramanta menarik diri dan menatap Elara. Kau sudah menjadi wanita yang luar biasa, Elara. Aku melihatmu di TV. Aku sangat menyesal. Nak, maafkan aku atas malam di meja makan itu. Aku terlalu pengecut. Aku diam ketika aku seharusnya membelamu. Aku membiarkanmu pergi. Aku tahu, ayah, kata Elara, tersenyum. Tapi keheninganmu malam itu adalah suara paling keras yang pernah kudengar. Itu yang mendorongku membangun semua ini. Mereka bertiga kemudian duduk di meja makan kayu jati kecil di rumah kontrakan itu. Satya menyajikan sup bening rempah di piring keramik. Mereka makan bersama. Ini bukan meja makan mewah keluarga Bramanta yang dulu. Kursi-kursinya berbeda, piringnya sederhana. Tetapi kehangatan dan kejujuran di meja ini jauh melampaui segala kemewahan yang pernah mereka miliki. Satya menatap Elara, aku berjanji, Elara. Aku akan mengurus ayah. Dan aku tidak akan pernah merusak kesempatan yang kau berikan padaku. Aku tahu, Satya, kata Elara. Sore itu, di meja makan yang kecil dan jujur, keluarga yang pernah hancur itu menemukan titik temu. Elara Candrakanti, sang anak tiri, tidak hanya mendapatkan kursinya di dunia,
Tetapi ia juga memberikan kursi yang layak bagi orang-orang yang pernah meremehkannya. Purnama Dining bukan hanya bisnis. Itu adalah simbol bahwa dengan ketekunan, rasa sakit dapat diubah menjadi harapan, dan kepahitan dapat diubah menjadi penebusan. Menjadi penebusan. Menjadi penebusan. Menjadi penebusan. Menjadi penebusan.